Halo semuanya, perkenalkan, saya Berlian Borutarigan, mahasiswa dari Universitas Negeri Malang yang akan mengadakan KPL di SMK Cendika Bangsa. Jadi di sini saya akan membantu Ibu Maria Ulfa untuk mengajar mata pelajaran praktikum akuntansi lembaga atau instansi pemerintah. Nah, di pertemuan kita kali ini, kita akan membahas tentang sistem akuntansi keuangan dan struktur akuntansi keuangan desa ataupun kelurahan. Nah, jadi untuk kompetensi dasarnya, kita akan membahas di KD 3.4 yaitu menerapkan sistem akuntansi keuangan dan struktur akuntansi keuangan desa atau kelurahan, dan di KD 4.4 yaitu melakukan pencatatan sistem akuntansi keuangan dan struktur akuntansi keuangan desa atau kelurahan. Adapun tujuan pembelajaran yang harus kita capai pada pembelajaran ini ialah yang pertama, dapat menguraikan pengertian akuntansi desa dengan tepat. Yang kedua, dapat menjabarkan dasar hukum akuntansi desa dengan benar. Dan yang ketiga, dapat menyimpulkan sistem akuntansi desa dengan tepat. Nah, sebelum memasuki materi kita flashback terlebih dahulu di materi yang sebelumnya, yaitu materi tentang transaksi pendapatan dan belanja dalam lembaga, pembiayaan dan aset, kewajiban dan ekuitas lembaga. Nah, di mana materi sebelumnya ini tentunya akan berkaitan dengan materi kita, yaitu tentang sistem akuntansi yang ada di desa. Adapun materi yang akan kita bahas ialah yang pertama, pengertian akuntansi desa, yang kedua, dasar hukum akuntansi desa, yang ketiga, sistem akuntansi desa. Nah, sebelum kita memasuki tentang akuntansi desa, yang pertama kita akan membahas tentang kelurahan dan juga desa. Nah, desa dan kelurahan itu merupakan satuan pemerintah terkecil di NKRI. Namun keduanya memiliki perbedaan, di mana desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara. Sedangkan kelurahan sendiri ialah suatu wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah kabupaten atau kota, namun kelurahan berada di bawah kecamatan. Nah, adapun perbedaan antara desa dan kelurahan ada dilihat dari berbagai aspek. Yang pertama, dilihat dari segi mata pencaharian. Untuk desa sendiri, mayoritas masyarakatnya itu bekerja di bidang agraris dan lebih homogen. Sedangkan di kelurahan, mayoritas mata pencahariannya itu ialah di sektor jasa atau industri dan lebih heterogen atau lebih beragam. Nah, untuk segi kedudukan, desa bukan bagian dari pemerintah daerah. Sedangkan untuk kelurahan ialah kelurahan merupakan bagian dari pemerintah daerah. Selanjutnya ada aspek pemilihan pemimpin. Nah, di aspek pemilihan pemimpin ini, kepala desa dipilih langsung oleh masyarakat, sedangkan di kelurahan, lurah ditunjuk atau dipilih oleh kepala daerah. Nah, untuk aspek pengawasan. Nah, desa diawasi oleh BPD atau Badan Perwakilan Desa, sedangkan di kelurahan tidak memiliki BPD, melainkan diawasi secara langsung oleh pemerintah daerah. Untuk status kepegawaiannya itu, untuk aparat desa atau perangkat desa bukan PNS, sedangkan perangkat kelurahan ialah PNS. Selanjutnya dari aspek pembiayaan. Pembiayaan di desa yaitu berasal dari sumber pendapatannya itu terdiri dari pendapatan asli desa, dana desa, alokasi dana desa, dan bantuan keuangan. Sedangkan untuk kelurahan, sumber pendapatannya itu berasal dari pemerintah daerah. Nah, selanjutnya dilihat dari aspek anggaran keuangan. Anggaran keuangan desa adalah APB desa, sedangkan anggaran keuangan kelurahan ialah rencana keuangan tahun, yaitu DPA, atau DPA ialah dokumen pelaksanaan anggaran yang merupakan bagian dari APBD. Untuk regulasi sendiri,
regulasi keuangan desa diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014. Sedangkan untuk kelurahan diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006. Untuk regulasi pengadaan barang dan jasa, pengadaan barang dan jasa desa merujuk pada Perka LKPP Nomor 13 Tahun 2013 dan juga Perka LKPP Nomor 22 Tahun 2015. Sedangkan untuk kelurahan, pengadaan barang dan jasa merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010. Jadi, itu tadi merupakan perbedaan antara desa dengan kelurahan. Nah, yang kita akan bahas di sini adalah akuntansi desa. Nah, jadi akuntansi desa merupakan pencatatan dari proses transaksi yang terjadi di desa, dibuktikan dengan adanya nota-nota, kemudian dilakukan pencatatan dan pelaporan keuangan, sehingga akan menghasilkan informasi dalam bentuk laporan keuangan yang akan digunakan oleh pihak-pihak yang berhubungan dengan desa. Jadi di sini dengan adanya akuntansi desa, segala transaksi baik itu penerimaan atau pemasukan dana akan dicatat secara terperinci di laporan tersebut. Nah, adapun pihak-pihak yang membutuhkan informasi terkait dengan keuangan desa ialah yang pertama masyarakat desa, yang kedua perangkat desa, yang ketiga pemerintah daerah, dan yang keempat ada pemerintah pusat. Yang selanjutnya ada dasar hukum akuntansi desa. Nah, seperti yang dijelaskan tadi, akuntansi desa diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014. Namun, karena adanya perubahan, jadi dasar hukum akuntansi desa diatur dalam Undang-Undang Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018. Nah, adapun laporan keuangan yang wajib dilaporkan oleh pemerintahan desa ialah yang pertama ada anggaran, buku kas, buku pajak, buku bank, dan laporan realisasi anggaran. Nah, selanjutnya ada struktur organisasi keuangan pemerintahan desa. Jadi, dalam struktur ini ada kepala desa, sekretaris desa, kepala seksi, dan bendahara desa, di mana kepala desa merupakan pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa, di mana di antara berempat inilah yang nantinya akan mengelola keuangan desa, mengalokasikannya seperti ke pembangunan jalan, pelebaran jalan, pembangunan aula desa, dan lain sebagainya. Itu diatur oleh kepala desa, sekretaris desa, kepala seksi, dan bendahara desa. Nah, di sini ada tugas-tugas dari struktur pemerintahan desa tadi. Nah, yang pertama kepala desa. Jadi, tugasnya kepala desa adalah menetapkan segala kebijakan tentang pelaksanaan APB desa, menetapkan pelaksanaan teknis pengelolaan keuangan desa, menetapkan petugas yang melakukan pemungutan dan penerimaan keuangan desa, kemudian menyetujui. Jadi kepala desa ini juga menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan. Jadi segala transaksi yang akan dilakukan, baik entah pembelian ATK dan lain-lain, itu harus disetujui atau ditandatangani oleh kepala desa. Nah, selanjutnya ada sekretaris desa. Sekretaris desa ini tugasnya adalah mengkoordinasikan penyusunan rancangan peraturan desa tentang APB desa, perubahan APB, dan pertanggungjawaban serta pelaksanaannya. Sedangkan kepala seksi ialah menyusun rencangan anggaran belanja, yaitu di sini dalam penyusunan RAB ini, tugas kepala seksi adalah bertanggung jawab dalam pelaksanaannya, pelaporannya, pengendaliannya, segala macamnya itu ialah tugas dari kepala seksi. Selanjutnya adalah bendahara. Jadi, tugas bendahara desa itu adalah menerima, menyimpan, dan menyetorkan uang desa. Kemudian selain itu, tugasnya juga ialah memungut dan menyetorkan pajak, melakukan pencatatan, baik itu kegiatan penerimaan ataupun pengeluaran desa, serta mempertanggungjawabkan laporan keuangan yang telah mereka buat. Nah, sekarang kita masuk ke sistem akuntansi desa. Jadi, dalam sistem akuntansi desa, kita harus mengetahui terlebih dahulu sistem akuntansi yang digunakan oleh pemerintah daerah. Jadi, sistem akuntansi yang digunakan oleh pemerintah daerah ada dua. Yang pertama, sistem sentralisasi dan sistem desentralisasi. Jadi, dalam sistem sentralisasi, yaitu
akuntansi satuan kerja perangkat daerah atau SKPD-nya tidak melakukan siklus akuntansi secara normal dan tidak memerlukan konsolidasi dari pusat cabang pada akhir akuntansi. Nah, di sini maksudnya adalah akuntansi SKPD tadi tidak melakukan siklus secara normal dan tidak memerlukan konsolidasi. Karena kita ketahui sendiri, SKPD itu satuan kerja perangkat desa yang artinya adalah perangkat daerah selaku pengguna anggaran atau pengguna dari pengelolaan barang yang ada di desa. Jadi di sini mereka tidak melakukan siklus akuntansi secara normal. Nah, selanjutnya ada sistem desentralisasi. Nah, sistem desentralisasi artinya adalah akuntansi SKPD diselenggarakan terpisah dengan pejabat pengelola keuangan daerah atau PPKD. Namun, untuk sinkronisasi serta hubungan pusat cabang untuk hubungan tadi, maka dibuatlah akun pusat dan akun cabang yang nantinya akan disebut sebagai rekening koran. Selanjutnya adalah eh, sistem akuntansi desa, di mana di sini standar yang dilakukan untuk melakukan pencatatan laporan keuangan desa. Jadi, akuntansi desa cocok menggunakan standar akuntansi pemerintah. Kenapa? Ada di sini ada dua alasan mengapa SAP cocok digunakan untuk akuntansi desa. Yang pertama, di mana desa bertanggung jawab mengurus urusan pemerintah yang tercatat di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan juga kepala desa wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintah desa kepada wali kota ataupun bupati. Yang kedua ialah desa memperoleh pendapatan di antaranya ada APBN dan APBD di mana hal ini juga tertuang dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Nah, di sini ada asas-asas pengelolaan keuangan desa yang tertuang di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014. Yang pertama ada transparan. Jadi maksudnya di sini transparan sama seperti prinsip keterbukaan, di mana masyarakat desa dapat mengetahui dan mendapat akses sebanyak-banyaknya mengenai dengan keuangan desa. Yang kedua ialah akuntabel. Maksud dari akuntabel ialah pemerintahan desa harus dapat mempertanggungjawabkan atas segala laporan keuangan yang telah mereka buat. Yang ketiga, partisipatif. Maksud dari partisipatif adalah penyelenggaraan pemerintah harus mengikutsertakan kelembagaan desa dan juga unsur masyarakat desa. Yang terakhir adalah tertib dan disiplin anggaran. Maksud dari tertib dan disiplin anggaran di sini adalah pengelolaan keuangan desa harus mengacu pada pedoman atau aturan yang melandasinya atau aturan yang berlaku. Selanjutnya ada proses siklus pengelolaan keuangan desa. Jadi, proses siklus keuangan desa itu ada 5, dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Nah, dalam pengelolaan keuangan desa harus dilaksanakan kelima-lima ini, dimulai dari kegiatan yang akan dilaksanakan, kemudian pelaksanaannya bagaimana, pelaksanaan kegiatan selama 1 tahun anggaran itu bagaimana, yang kedua penatausahaannya, yang ketiga pelaporannya, supaya masyarakat, pemerintah pusat, pemerintah daerah dapat mengetahui kegiatan apa saja yang telah dilakukan oleh desa, dan yang terakhir adalah pertanggungjawaban. Maksud dari pertanggungjawaban di sini, segala kegiatan harus berkaitan dengan yang berkaitan dengan keuangan desa harus dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya yaitu perencanaan keuangan desa. Jadi, perencanaan keuangan desa ada dua, yaitu RPJM dan RPJ. Nah, RPJM merupakan penyusunan rencangan pembangunan jangka menengah desa, di mana dalam RPJM, pemerintah desa wajib menyelenggarakan musyawarah seperti mengikut sertakan seluruh masyarakat ataupun badan perwakilan masyarakat untuk mengadakan rapat agar dapat disusun RPJM ini. Nah,
Perencanaan pembangunan desa secara partisipatif ditetapkan paling lama 3 bulan setelah kepala desa dilantik. Yang kedua ada RKP atau Rencana Kerja Pemerintah Desa. Nah, RKP ini disusun juga oleh pemerintah desa pada bulan Juli tahun berjalan dan ditetapkan paling lambat bulan September pada tahun anggaran berjalan. Yang kedua ada penganggaran. Jadi di sini ada proses penganggaran atau APB desa dimulai dari pelaksana kegiatan menyampaikan usulan anggaran kepada sekretaris desa berdasarkan RKP desa. Setelah disampaikan kepada sekretaris, kemudian sekretaris menyusun rancangan peraturan desa tentang APB desa. Setelah disusun, kemudian disampaikan ke kepala desa. Nah, setelah rancangan itu sampai ke kepala desa, kemudian kepala desa menyampaikan ke BPD. Nah, rancangan itu dibahas dan disepakati bersama. Nah, setelah mencapai titik temu kesepakatan bersama, kemudian kepala desa menyampaikan kepada bupati atau wali kota melalui camat. Nah, setelah disampaikan, kemudian bupati dan wali kota melakukan evaluasi APBD tadi. Nah, setelah dilakukan evaluasi dan diterima tentang rancangan penganggarannya, kemudian maka dibuatlah peraturan desa tentang APB desa. Nah, di mana peraturan ini akan ditetapkan paling lama pada tanggal 31 Desember tahun anggaran berjalan. Selanjutnya ada pelaksanaan APB desa. Jadi, pelaksanaan APB desa ini memiliki prinsip yang pertama, apabila kegiatan yang akan kita lakukan itu tidak ada di dalam peraturan desa, maka tidak diperbolehkan untuk melakukan transaksi. Yang kedua yaitu setiap transaksi baik itu penerimaan atau belanja harus didukung dengan bukti yang sah. Yang ketiga yaitu semua bukti transaksi harus mendapat pengesahan dari kepala desa karena di sini kepala desa lah yang bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti yang dimaksud. Selanjutnya ada pelaksanaan penerimaan pendapatan. Jadi di sini pelaksanaan penerimaan pendapatan merupakan proses menerima dan mencatat ya pendapatan desa seperti pendapatan asli desa dari masyarakat, seperti adanya usaha masyarakat, swadaya, dan hasil-hasil. Selain itu, penerimaan pendapatan itu juga berasal dari transfer dari pemerintah dan juga pendapatan lain-lain seperti hibah dan sumbangan. Nah, selanjutnya ada pelaksanaan pembiayaan. Nah, pelaksanaan pembiayaan ini ada dua, yaitu penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Jadi, dalam penerimaan pembiayaan mencakup silpa tahun sebelumnya, pencairan dana cadangan, dan hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan. Sedangkan dalam pengeluaran pembiayaan, diantaranya ada pembentukan dana cadangan dan penyertaan modal. Nah, jadi dalam pengeluaran pembiayaan ini akan dilakukan setelah adanya persetujuan yang diikuti melalui dari peraturan desa yang telah ditetapkan. Selanjutnya ada penatausahaan. Nah, penatausahaan keuangan desa ada 3. Yang pertama penatausahaan penerimaan desa, penatausahaan belanja desa, dan penatausahaan pembiayaan desa. Kalau penatausahaan penerimaan, yaitu baik itu penerimaan tunai ataupun penerimaan yang bersifat transfer, harus ada buktinya. Kalau misalnya penerimaan tunai, harus ada kwitansi tanda terima. Sedangkan kalau ada transfer, itu harus ada bukti berupa nota kredit yang masuk ke dalam rekening kas. Selanjutnya ada penatausahaan belanja desa. Nah, kegiatan belanja desa harus juga ada bukti kwitansi. Sehingga dengan adanya kwitansi akan dibuat laporan pengeluaran. Nah, sedangkan yang pengeluaran atau belanja desa yang bersifat transfer melalui pihak ketiga, yaitu melalui pihak bank, harus juga ada buktinya, yaitu nota kredit tadi. Selanjutnya ada penatausahaan pembiayaan desa. Jadi di sini maksudnya dari penatausahaan pembiayaan desa adalah pencatatan pembiayaan pada buku bank digunakan untuk
membukukan realisasi pembiayaan, baik penerimaan ataupun pengeluaran harus dicatat dalam buku rekening pembiayaan. Jadi ini merupakan ketiga hal tersebut merupakan penatausahaan keuangan desa. Selanjutnya ada akun pokok yang ada di dalam akuntansi desa. Dapat kita ketahui bahwa akun-akun pokok dalam akuntansi desa ada pendapatan desa, belanja desa, pembiayaan desa, aset desa, dan kewajiban. Nah, pendapatan desa ini merupakan penerimaan melalui rekening desa dan merupakan hak desa dalam 1 tahun yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa tersebut. Nah, contohnya seperti dana desa, terus ada retribusi, alokasi dana desa, dan lain sebagainya. Sedangkan belanja desa merupakan bentuk pengeluaran yang berasal dari rekening desa untuk melaksanakan kewajiban desa, yaitu melaksanakan segala kegiatan yang telah diatur dalam peraturan desa. Selanjutnya ada pembiayaan desa. Nah, pembiayaan desa merupakan bentuk pembiayaan yang meliputi penerimaan yang perlu dibayar. Jadi di sini segala tindakan pembiayaan desa saat diakui pada saat kas diterima atau dikeluarkan dan didukung dengan bukti yang lengkap. Nah, segala kegiatan transaksi tersebut akan dimasukkan ke dalam pembiayaan desa. Selanjutnya ada aset desa. Aset desa merupakan barang atau inventaris milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa itu sendiri. Nah, di mana aset desa ini diperoleh dari beban anggaran desa. Dan yang terakhir ada kewajiban. Kewajiban merupakan utang yang muncul karena adanya pinjaman dari pemerintah. Selanjutnya ada dokumen penata usahaan oleh bendahara desa. Jadi, dokumen penata usahaan desa ada 4. Yang pertama ada buku kas umum, di mana buku kas umum digunakan untuk mencatat seluruh transaksi baik itu penerimaan ataupun pengeluaran yang bersifat cash atau tunai. Yang kedua ada buku bank. Buku bank merupakan dokumen yang digunakan untuk mencatat segala transaksi baik itu penerimaan ataupun pengeluaran melalui pendapatan transfer. Yang selanjutnya ada buku rincian pendapatan. Jadi, buku rincian pendapatan merupakan dokumen buku pembantu yang digunakan untuk mengklasifikasikan dan mengelompokkan semua rincian pendapatan yang diterima agar saat dilakukannya penyusunan APB desa, pemerintah desa itu tidak mengalami kesulitan. Nah, selanjutnya ada dokumen yaitu buku kas pembantu pajak, di mana buku kas pembantu pajak ini digunakan untuk mencatat semua penerimaan uang yang berasal dari pungutan pajak dan pengeluaran penyetoran pajak ke kas negara. Jadi, contohnya itu seperti PPh 21, pajak bangunan, dan lain-lain. Ini merupakan contoh transaksi penatausahaan. Di sini, di transaksi ini ada penerimaan, ada pengeluaran, ada juga penyetoran. Nah, ini merupakan semua transaksi yang dilakukan oleh desa, di mana nantinya berdasarkan transaksi ini akan dicatat pada dokumen tadi, dokumen penatausahaan. Nah, untuk lebih jelasnya, kalian bisa membaca terlebih dahulu di di PPT ataupun di handout. Nah, Ibu hanya menjelaskan secara umumnya. Nah, ini merupakan pencatatan keuangan desa yaitu pencatatan buku kas umum. Jadi, di sini dalam buku kas umum ini terdiri dari penerimaan dan pengeluaran secara tunai. Nah, di sini akan dicatat seberapa banyak pengeluaran dan seberapa banyak penerimaan yang terjadi pada pengelolaan keuangan desa. Nah, segala transaksi tersebut harus dicatat di buku kas umum desa. Nah, selanjutnya ada buku bank desa. Nah, pada buku bank desa ini seperti fungsinya tadi, yaitu mencatat segala transaksi yang berkaitan dengan transfer atau bank. Nah, ini berdasarkan contoh soal tadi, ini merupakan transaksi yang dilakukan dengan pihak bank.
Jadi, ketika desa melakukan menyetorkan uang ataupun mengambil uang secara tunai dari bank untuk kegiatan seperti membeli ATK atau alat 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 tulis kantor atau untuk segala halnya pembiayaan atau penggajian penggajian yang diambil, pokoknya segala yang diambil dari bank harus dicatat dalam buku bank desa. Nah, yang selanjutnya ada buku pembantu pajak. Seperti penjelasan sebelumnya, pada buku pembantu pajak ini dicatat untuk pengelolaan pajak dari pihak desa. Nah, seperti di contoh ini ada PPh 21. Nah, ada PPh 21 ini kan merupakan pemasukan sendiri untuk kas negara. Nah, ataupun untuk pemerintahan desa sendiri. Nah, jadi ini dimasukkan ke dalam buku pembantu pajak. Selain PPh 21, ada juga seperti pajak bangunan, pajak kendaraan bermotor, dan lain sebagainya. Jadi, itu tadi merupakan contoh dari dokumen-dokumen penata usahaan keuangan desa. Nah, jadi materi kita mengenai sistem akuntansi keuangan dan struktur akuntansi keuangan desa telah selesai. Jadi, Ibu harap tujuan pembelajaran kita hari ini dapat tercapai. Kalian harus mempelajari ulang lagi supaya kalian lebih paham mengenai materi kita ini. Nah, akhir kata Ibu sampaikan kepada kalian, karena adanya pandemi sekarang ini, Ibu harap kalian selalu menjaga kesehatan, menggunakan masker, menjaga kebersihan, dan mengikuti protokol kesehatan yang ada. Dan yang terakhir, Ibu sampaikan kepada kalian untuk tetap semangat belajar, jangan merasa bosan, jangan malas juga, agar apa yang kalian inginkan, apa yang kalian rencanakan untuk masa depan dapat tercapai. Sekian dari Ibu. Jika ada salah tutur kata, Ibu mohon maaf. Sekian dan terima kasih.